Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan subuh hari ini kajian kita dengan kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Setelah di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita atau membantu kita agar bisa selamat dan mudah menyeberangi as-sirat, maka penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang bab man dakhalan nara minal muwahhidina, orang-orang Islam dari ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka. Penulis membahas tentang, sekali lagi, orang-orang Islam yang bertauhid, yang masih menjaga keimanannya dari kesyirikan, menjaga keimanannya dari kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja nanti mereka masuk ke dalam neraka karena begitu banyak amal-amal keburukan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Satu hadis yang dibawakan oleh penulis, kita bacakan hadisnya Bapak Ibu. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ahlun naril ladzina hum min ahliha, adapun penduduk neraka yang mereka adalah penghuninya, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun, maka sesungguhnya mereka di dalam neraka itu tidak mati dan juga tidak hidup. Ini orang-orang yang masuk ke dalam neraka, semuanya Bapak orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu diibaratkan dalam hadis ini, mereka tidak hidup dalam artian tidak menikmati hidup sama sekali, karena mereka penuh dengan siksaan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Wala yamutun, tapi mereka juga tidak mati. Mereka tidak hidup dan mereka juga tidak mati. Lakin akan tetapi nasan asabat humun naru bizunubihim, ada sebahagian manusia, yaitu orang-orang yang bertauhid, yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Fa amatahumullahu imatatan atau imatatan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mewafatkan mereka sesaat. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang sesaat. Kita tanya seketik Bapak Ibu, orang kalau lah masuk ke dalam neraka, kira-kira masih ada je orang-orang yang dimatikan setelah itu Bapak Ibu? Di akhirat ya. Orang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian nanti sampai ke dalam surga atau neraka, masih ada kematian atau enggak Bapak Ibu? Masih ada kematian atau enggak? Ternyata masih ada.
ternyata masih ada. Jadi di sini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang ahli tauhid yang jatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar, mereka masuk ke dalam neraka. Nanti mereka ketika masuk ke dalam neraka, kemudian Allah matikan mereka. Jadi yang pertama yang ingin kita jawab, yang ingin kita pertegas itu Bapak, yang namanya kematian dan kehidupan itu, atau kematian itu tidak akan ada lagi kalau nanti semua orang-orang yang memiliki iman sudah dikeluarkan seluruhnya dari neraka. Jadi dalam hadis yang cukup panjang, Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah SWT nanti akan mendatangkan satu domba, kematian dalam bentuk domba, ya. Kemudian Allah sembelih. Artinya tidak ada lagi kematian setelah itu. Kapan itu kejadiannya Bapak? Ketika seluruh orang-orang yang layak masuk ke dalam surga sudah dikeluarkan seluruhnya dari neraka. Jadi nanti orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa besar, mereka masuk ke dalam neraka, nanti mereka akan dikeluarkan masuk ke dalam surga, sampai nanti dalam hadis itu disebutkan orang-orang yang ada keimanannya walaupun hanya sebesar biji zarrah saja Bapak, keimanan saja yang ada, nya pernah bertauhid, nya pernah masuk ke dalam agama Islam, tapi tidak ada amal sama sekali kebaikan yang mereka kerjakan. Isinya penuh dengan keburukan saja. Dia masuk ke dalam agama Islam, tapi tidak ada kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan sama sekali. Yang ada dari orang tadi hanya keimanan saja, yang mana keimanan itu saking kecilnya hanya sebesar biji zarrah. Itu orang yang terakhir kali nanti dikeluarkan dari neraka. Jadi namanya seluruh orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, kalau yakin Bapak dengan agama Islam, walaupun tidak ada amal solehnya sama sekali, tidak ada yang melakukan ketaatan, bahkan dia seumur hidupnya jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah SWT, dia suatu saat nanti setelah sekian lamanya berada di dalam neraka, tetap mereka akan dikeluarkan dari neraka. Nah, setelah mereka ini keluar dari neraka, barulah setelah itu Allah SWT menyembelih kematian. Dalam artian setelah itu tidak ada lagi kematian, tidak ada kematian. Yang masuk ke dalam surga mereka akan hidup selama-lamanya. Yang masuk ke dalam neraka atau orang-orang kafir, sisanya berarti orang-orang kafir saja. Orang-orang kafir dan juga orang-orang Islam yang jatuh dalam kesyirikan besar atau melakukan kekafiran. Nah, itu mereka akan dikekalkan selama-lamanya di dalam neraka. Nah, kalau sebelum itu Bapak masih ada kehidupan, masih ada yang mati-mati. Saya di antaranya yang mati itu Bapak, atau orang yang dimatikan oleh Allah. Dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, orang-orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan dengan dosa-dosa besar mereka masih punya amal, tapi amal ini tidak bisa menolongnya sehingga dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Dia harus transit dulu masuk ke dalam neraka. Maka orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW, fa'amatahumullahu imatatan, maka Allah SWT mewafatkan mereka sesaat. Di sini sebenarnya ada dua pendapat para ulama ya. Ada ulama, barangkali kok jarang kita dengar, ada sebagian mereka itu yang mengatakan Allah mematikan orang-orang ahlu tauhid yang masuk ke dalam neraka semenjak dari awal mereka masuk ke dalam neraka. Tapi ini jarang kita dengar ya, karena memang tidak banyak ulama yang meyakininya seperti itu. Jadi menurut pendapat yang pertama dari tafsir dari hadis ini, ada sebahagian ulama itu mengatakan kalau yang masuk neraka itu orang-orang yang bertauhid, yang tauhidnya bagus, menjaga keimanan dari kesyirikan kecil atau kesyirikan besar, kemudian dia jatuh dalam dosa-dosa maksiat sehingga dia masuk ke dalam neraka,
kata ulama itu mentafsirkan hadis itu apa? Mereka masuk ke dalam neraka, kemudian tabakal sementara, mereka disiksa dengan api tadi sejenak, kemudian setelah itu mereka mati di dalam neraka tadi, dan mereka menjadi bahan bakarnya neraka, menjadi bahan bakar neraka. Sampai nanti ketika Allah SWT sudah menghendaki orang tadi masuk ke dalam surga, maka kemudian bantu orang tadi sudah seperti arang. Jadi mereka ini mati dari awal. Ini satu pendapat dari sebahagian ulama. Tapi yang masyhur dari ulama kita, dari kebanyakan para ulama, mereka menyebutkan bahwa orang-orang ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka, ke Bapak Ibu, mereka disiksa dalam neraka, mereka dibakar, kemudian merasakan siksa itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai nanti saatnya ketika Allah SWT sudah ingin menyelamatkan mereka, baru kemudian mereka mati. Mereka mati, kemudian mereka menjadi arang, kemudian dibawalah arang tadi keluar. Lah menjadi arang mereka ini, maka barulah setelah itu mereka dikeluarkan dari neraka, Ini wallahu alam menurut kebanyakan para ulama. Hatta iza kanu famhan, sampai ketika mereka sudah menjadi debu, arang. Famhan itu arang, Bapak Ibu. Uzina lahum fi syafaati, mereka diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Orang-orang ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka tadi, ketika mereka sudah menjadi arang, lah sekian lama mereka di dalam neraka, tergantung amal mereka masing-masing. Kemudian mereka diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Fayaji'u bihim dabair, maka kemudian mereka dikeluarkan secara berkelompok-kelompok. Fabassu ala anharil jannah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam dalam sungai-sungai yang mengalir dari surga, sungai-sungai yang mengalir dari surga. Summa qila, kemudian dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, afidu alaihim, berikan air kepada mereka, fayanbutuna nabatal habbati takunu fi hamilis sayli, maka kemudian mereka ini tumbuh dari arang tadi, Bapak, ketika mereka disiram dengan air-air yang berasal dari surga tadi, maka kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya bijian-bijian yang terbuang ke dalam tabau air. Jadi kalau ada biji-biji, misalkan biji bayam, kemudian hujan, biji-biji bayam ini yang terbawa air nanti hinggap di madimah, Bapak, kemudian dia tumbuh dengan sendirinya. Kata Nabi SAW, mereka akan hidup caranya begitu. Jadi mereka mati di dalam neraka, kemudian dikeluarkan, kemudian mereka dibawa keluar, kemudian dialiri dengan air-air yang ada di dalam surga, yang berasal dari surga. Setelah itu mereka sedikit demi sedikit kemudian tumbuh sepertinya keluar dari bijinya. Faqala rajulun minal qaumi, kemudian ada sebahagian sahabat yang mengatakan, karena Rasulullah SAW kana yar'a al-ghanam bil badiyah. Nabi SAW pernah menjadi pengembala kambing, sehingga Nabi tahu bahwa model tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dari bijinya. Jadi ini perumpamaan bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka, kemudian mereka dimatikan, kemudian bawa keluar, diberikan air dari air-air yang berasal dari surga, kemudian nanti mereka akan dihidupkan sebagaimana biji tumbuh dari tumbuhan tumbuh dari bijinya. Nah, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim dan juga dalam sunan-sunan yang lainnya. Artinya di situ, Bapak, bahwa hadis itu sahih, hadis ini sahih dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang bahwa orang-orang ahli tauhid nanti mereka masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Itu ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan mereka itu langsung dimatikan, disiksa sedikit, kemudian langsung mati,
menjadi arang sekian lama, kemudian nanti dikeluarkan. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang lain, dan itu yang banyak diambil oleh para ulama, mereka ini dimasukkan ke dalam neraka, kemudian disiksa di dalam neraka dalam waktu yang sesuai dengan amalan mereka masing-masing, baru nanti ketika sudah saatnya mereka akan dikeluarkan, baru kemudian Allah mematikan mereka. Jadi cara Allah mematikan itu menurut para ulama, ada yang mengatakan langsung ketika mereka masuk ke dalam neraka langsung dimatikan. Berarti lamanya, Bu. Termasuk lama. Kan kalau masuk ke dalam neraka Bapak, kemudian diazab sedikit dengan api tadi, kemudian langsung mati, kan lama. Kan lama. Cuman mereka ini siksanya berarti bang Ustaz. Mereka kan masuk neraka itu untuk disiksa. Kenapa kemudian masuk ke dalam neraka tapi dimatikan? Maka kata para ulama, mereka itu disiksa dengan cara tidak langsung masuk ke dalam neraka, tidak bisa langsung masuk ke dalam neraka. Itu bagian siksa dari orang-orang yang masuk ke dalam neraka kemudian langsung dimatikan. Sama juga orang masuk ke dalam penjara Bapak Ibu. Orang yang masuk dalam penjara itu nikmat tak hidupnya Bapak Ibu? Kalau penjara di Indonesia barangkali lama ya. Tapi kalau yang sawananya penjara itu tidak lama. Dia tidak bisa menghirup udara bebas. Mereka tidak bisa kaki kamari, tidak bisa berjalan dan segala macamnya. Itu sebenarnya sudah bagian dari azab. Nah, kata penulis yang pertama, pendapat para ulama itu mengatakan bahwa orang yang ahli tauhid tadi diazab dengan cara itu. Mereka masuk ke dalam neraka, kemudian disiksa sedikit dengan api yang sangat besar tadi, kemudian mereka mati menjadi arang sampai nanti kira-kira Allah SWT sudah menghendaki dia masuk ke dalam surganya Allah SWT. Atau yang kedua, pemahaman yang kedua, ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka disiksa dulu, mereka dibakar, mereka disiksa dulu, tergantung dengan amalannya, lamanya tergantung juga dengan amalannya. Ketika nanti mereka sudah ingin dibebaskan oleh Allah SWT dari neraka, barulah kemudian mereka dimatikan. Itu tafsir dari fa'amatahumullahu imatatan. Allah SWT mewafatkan mereka sebelum mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini yang lebih kuat daripada yang pertama tadi. Makanya kata penulis rahimahullah taala, wa ta'wilul awwalu asahhu, dan takwil yang pertama itu jauh lebih kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga penulis rahimahullah taala menyebutkan di sini perbedaan pendapat para ulama apa yang dimaksud dengan mati tadi. Nah, ternyata mati tadi itu sendiri Bapak Ibu ada beberapa tafsiran dari para ulama. Kita baca saja. Yang pertama, yang dimaksud dengan fa'amatahullahu imatatan, Allah mematikan mereka sebelum masuk ke dalam surga. Yang pertama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan mati benar-benar mati. Allah matikan mereka. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa benar-benar Allah matikan mereka, kemudian nanti dibawa keluar dari neraka tadi, kemudian dialiri dengan air dalam surga. Itu satu pendapat yang paling kuat dari para ulama kita sesuai dengan zahirnya ayat. Ada juga nanti yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah mematikan mereka itu sebelum mereka masuk ke dalam surga, maksudnya adalah Allah memberikan kepada mereka tidur. Jadi yang dimaksud dengan mati tidur. Tapi ini pendapatnya tidak kuat sekali lagi. Yang dimaksud dengan hadis di sini Allah mematikan mereka, maksudnya Allah menidurkan mereka, menjadikan mereka itu tidur sehingga mereka tidak merasakan azab-azab kalau mereka sudah ditidurkan. Jadi ketika mereka akan dikeluarkan oleh Allah SWT dari neraka, Allah tidak mematikan mereka dengan mati yang sebenarnya, tapi Allah hanya menjadikan mereka itu tidur sehingga mereka ketika keluar dari neraka mereka tidak merasakan sakit lagi ketika mereka sudah ketika berjalan keluar dari neraka tadi. Ada juga pendapat yang mengatakan
Allah SWT maksudnya mematikan mereka itu adalah Allah SWT menjadikan mereka ini tidak merasakan sakit sama sekali walaupun mereka hidup. Ini pendapat yang ketiga dari penulis rahimahullah ta'ala, dari yang disebutkan oleh penulis, maksud Allah mematikan itu adalah bahwa mereka dijaga oleh Allah SWT dari rasa sakit ketika berada di dalam neraka. Ketika mereka berada di dalam neraka. Seperti kata penulis rahimahullah ta'ala, kama waibun niswatil lati qutti'na aydiyahunna bisyahidi zahrin lahunna. Seperti cerita misalkan perempuan-perempuan yang ada di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, mereka itu mengiris-iris tangannya dan mereka tidak merasakan sakit. Dan model itu kata penulis rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan Allah mematikan mereka artinya mematikan rasa sehingga mereka tidak lagi merasakan azab di dalam neraka. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi kata penulis rahimahullah ta'ala, yang dimaksud yang pertama itu jauh lebih kuat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mematikan mereka sebelum mereka dibawa keluar kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala Bapak Ibu membahas tentang kaifa takunu syafa'atu liman dakhala an-nar. Ini pembahasan tentang yang berikutnya, pembahasan tentang apakah mungkin orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu dapat syafaat, Bapak Ibu? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu benar-benar mungkin mereka dapat syafaat atau tidak? Nah, itu pembahasan dari penulis rahimahullah ta'ala. Karena Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama dalam surat Al-Imran 192, dalam surat Al-Imran 192, ada ibu-ibu yang baca? Dan kami sesungguhnya orang yang juga masukkan ke dalam neraka, maka telah mengingatkannya. Dan tidak ada seorang bergabung bukan orang yang saling. Nah ini kata Allah SWT dalam ayat ini, Allah SWT ketika memasukkan orang ke dalam neraka, Allah ingin menghinakan mereka. Allah SWT ingin mengazab mereka di dalam neraka. Kemudian Allah menyebutkan wa ma lahum min ansar, atau mereka tidak mendapatkan penolong sama sekali. Wa ma lahum min ansar atau min nasirin. Mereka tidak memiliki atau tidak ada orang yang akan menolong mereka untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Dari ayat ini kita lihat bahwa Allah SWT menyebutkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa menolong. Orang kalau sudah masuk ke dalam neraka, tidak ada yang bisa menolong. Berarti syafaat untuk penduduk neraka itu ada atau tidak, Bapak Ibu? Kalau dari ayat itu tidak ada sepertinya. Karena Allah mengatakan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Mereka tidak akan mendapatkan pemberi syafaat ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka. Kemudian juga dalam surat An-Najm ayat yang ke-26, dua saja kita ambil dalilnya Bapak Ibu. Yang pertama dari surat Al-Imran, yang kedua dalam surat An-Najm ayat 26. Kamu bacakan saja. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ayat 26. Ayat 26 kata Allah SWT,
wa kam min malakin fis samawati, betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, mereka itu tidak mampu memberikan syafaat sedikit pun. Kalau malaikat-malaikat saja tidak bisa memberikan syafaat, apalagi yang kedudukan mereka itu di bawah dari malaikat. Maka dari dalil ini sebahagian orang dari dua dalil ini, yang pertama dalam surat Al-Imran, yang kedua dalam surat An-Najm tadi, maka sebahagian kecil dari orang Islam, Bapak Ibu, mereka meyakini bahwa orang itu kalaulah masuk ke dalam neraka, tidak ada yang bisa memberikan syafaat lagi. Tidak akan ada orang yang bisa memberikan syafaat lagi. Seperti dalam surat Al-Imran tadi, wa ma lahum min nasirin, mereka tidak akan mendapatkan penolong. Kalau dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a, malaikat saja sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan manusia-manusia yang pendosa, mereka itu tidak bisa memberikan syafaat, padahal mereka adalah malaikat, apalagi selain dari malaikat. Maka menurut mereka, mereka mereka ini adalah Mu'tazilah. Barangkali pernah Bapak Ibu mendengar bahwa ada satu kelompok yang ada di dalam Islam, kelompok itu namanya kelompok Mu'tazilah. Ini salah satu aliran sesat yang ada di awal-awal Islam dulu, yang zaman kini namanya lebih kurang liberalisme. Orang-orang liberal. Mereka itu berkeyakinan, di antara keyakinan rusak mereka itu adalah, keyakinan sesat mereka itu adalah bahwa mereka meyakini orang-orang yang masuk ke dalam neraka, Allah ingin menghinakannya, Allah ingin menyiksanya. Kemudian dalam ayat ini bahkan disebutkan mereka tidak akan mendapatkan penolong sama sekali. Bahkan malaikat-malaikat tidak akan bisa membantunya nanti kalau orang itu masuk ke dalam neraka. Maka mereka berkeyakinan orang yang masuk ke dalam neraka tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari siapapun. Ini pendapat dari orang-orang Mu'tazilah, dari kelompok Mu'tazilah. Lalu keyakinan ahlu sunnah, keyakinan ahlu sunnah, apakah benar orang-orang yang masuk ke dalam neraka tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali? Maka ternyata ahlu sunnah, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa amma mazhabu ahli sunnati, adapun mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah, fa inna syafa'ata tanfa'ul usata min ahlil millah. Sesungguhnya syafaat itu bisa diberikan kepada para pendosa besar dari kalangan ahlul kiblah atau ahlul millah, atau orang Islam yang masih benar tauhidnya, yang tidak bercampur dengan kesyirikan dan kekufuran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, setiap orang Islam yang tauhidnya itu tidak bercampur dengan kesyirikan, yang tauhidnya itu tidak bercampur dengan kekufuran kepada Allah SWT, mereka ini berhak sadanya mendapatkan syafaat. Bahkan yang terakhir itu kita sebutkan tadi Bapak Ibu, ada di antara orang Islam hanya sekedar masuk ke dalam agama Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelahnya bersyahadat ke Bapak Ibu, inyo tidak pernah melakukan amal soleh, solat indak, mengaji indak, puasa indak, zakat indak, berbuat baik indak. Dia justru masuk ke dalam jurang kemaksiatan, bermaksiat, bentuk kemaksiatan dilakukannya sadanya. Kebaikan-kebaikan tidak ada di kerajakannya, tapi keburukan-keburukan, jenis keburukan pernah di kerajakannya sadanya. Sampai kemudian mati dalam keadaan begitu. Matinya dalam keadaan bermaksiat, kemudian tidak pernah melakukan kebaikan. Lain dapat syafaatnya nanti di akhirat Bapak Ibu. Ragu Ibu, bakal ragu. Sekali lagi, ada orang Islam masuknya ke dalam agama Islam. Setelah masuk ke dalam agama Islam, ini sholat indah, ibadah yang lain indah, segala macam indah.
dia justru masuk ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Penuh dengan kemaksiatan bertahun-tahunnya, berzina, minum khamar dan semacamnya, durhaka dan semacamnya, dan dia mati dalam keadaan model itu. Mati dalam keadaan bermaksiat tadi. Kira-kira dapat syafaat nanti di akhirat atau enggak Bapak Ibu? Dapat syafaat. Dan itu orang yang paling terakhir nanti masuk ke dalam surga. Orang-orang yang keimanan itu hanya sebesar biji zarrah, kan itu orangnya. Orang-orang yang keimanan tadi tidak ada bisa mendorongnya, saking kecilnya keimanan yang dimilikinya tidak mendorong ini untuk bisa melakukan kebaikan agak seketik ketika dunia. Solat indah, segala macam indah, dia justru jatuh dalam kemaksiatan sampai mati meninggal dunia. Dia akan masuk ke dalam neraka. Baralamunyu wallahu alam sampai segosong-gosongnya Bapak masuk ke dalam neraka, tapi pada akhirnya mereka itu akan mendapatkan syafaat. Bahasa syafaatnya kata Allah SWT nanti dalam riwayat yang jauh lebih panjang hadisnya Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW akan disuruh nanti penduduk surga itu mencari orang-orang yang ada di dalam surga itu keimanan yang terakhir itu adalah walaupun keimanannya itu sebesar biji zarrah. Orang-orang yang keimanannya sebesar biji zarrah, ini setelah bersyahadat ini tidak mampu beramal soleh sama sekali. Dia jatuh dalam kemaksiatan sepanjang hidupnya. Itu orang-orang yang keimanannya itu masih ada sebesar biji zarrah. Tapi tauhidnya benar. Dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak mengingkari syariat Allah. Dia jatuh dalam zina, tapi dia tidak menghalalkan. Tidak menghalalkan artinya tidak meyakini zina itu halal. Dia tetap mengatakan zina itu haram, tapi dia jatuh dalam zina terus-terusan. Dia jatuh dalam minum-minuman keras, tapi dalam hatinya dia masih berkeyakinan bahwa minum-minuman keras itu adalah haram. Berarti ini tidak melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka seperti ini masih berhak mendapatkan syafaat nanti di akhir. Apalagi orang-orang yang masih ada kebaikan-kebaikan mereka ketika di dunia. Jatuh dalam kemaksiatan, tapi mereka masih sholat, mereka masih beribadah, mereka masih ada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, tapi saking banyaknya keburukan yang mereka kerjakan, mereka masuk ke dalam neraka. Maka mereka ini lebih berhak untuk mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Jadi sekali lagi, menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang namanya syafaat itu pasti didapatkan oleh setiap orang yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau masuk ke dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam agama Islam, asal tidak mengerjakan dua pantangan saja. Pantangan yang pertama syirik, pantangan yang kedua itu adalah kekufuran atau kafir. Kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan dan memberikan penegasan kembali, karena ada keyakinan sebahagian orang bahwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, Ahlus Sunnah itu sepakat bahwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu yang tidak dapat syafaat itu cuma orang kafir saja. Jadi dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak berhak mendapatkan syafaat itu orang kafir, orang musyrik saja. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, apapun model amal mereka ketika di dunia, Bapak, mereka pada akhirnya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan juga kaum muslimin di hari kiamat nanti. Itu pembahasan yang kedua kata penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, penulis membahas panjang lebar setelah ini, Bapak, tentang asy-syafa'ah, tentang syafaat. Jadi tema besar berikutnya yang dibahas oleh penulis rahimahullah ta'ala adalah tentang syafaat.
belum membawakan beberapa hadis di sini Bapak. Yang pertama, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, dan juga Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna siyama, sesungguhnya puasa, wal Qur'ana, dan Al-Qur'an, yashfa'ani lil abdi, akan memberikan syafaat nanti di akhirat kepada hamba." Yaqulu siyam, puasa akan berkata, "Rabbi, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba wasyahawati bin nahar." Orang ini ambo halangi dari makan, minum, kemudian syahwat-syahwat yang lainnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan ambo, kata puasa tadi, untuk bisa memberikan syafaat kepada orang ini. Wa yaqulu Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an juga mengatakan, mana'tuhu an-nauma bil-laili, ya Allah, ambo telah mencegah orang ini, menghalangi orang ini untuk bisa tidur di malam hari, hari, karena orang ini sibuk membaca ambo ketika di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya bisa memberikan syafaat kepada orang ini. Fayusyaffi'ani, maka kata Nabi SAW, keduanya pun berhasil memberikan syafaat kepada orang-orang yang ketika di dunia berpuasa, kepada orang-orang ketika di dunia mereka sering membaca Al-Quran. Berarti dari hadis itu Bapak Ibu, penulis rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini, yang mana dari hadis ini ada dua amal yang nanti selain amalnya ditimbang Bapak Ibu. Kan seluruh amal itu kan nanti ditimbang. Di selain amal itu ditimbang, ternyata amal itu juga bisa memberikan syafaat nanti. Dia akan mendatangi Allah SWT. Jadi seandainya kita lagi gambaran Bapak Ibu. Seandainya nanti ada orang yang setelah ditimbang amalnya, diputuskan orang itu masuk neraka. Masuk neraka. Amal baca Al-Qurannya seketek, amal puasanya seketek, sedangkan maksiatnya jauh lebih banyak, diputuskan masuk neraka misalkan. Maka setelah itu kemudian Al-Quran dan juga puasa ini bisa memberikan syafaat. Dia akan mendatangi Allah SWT, kemudian berkata kepada Allah SWT, ya Allah, ambo ketika di dunia lah menghalangi orang ini dari makan dan minum, dari memenuhi kebutuhan syahwat-syahwat yang lain-lainnya. Maka kata puasa tadi, maka tolong berikan izin kepadaku untuk bisa memberikan syafaat kepada orang ini. Maka Allah SWT akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin ketika dunia rajin berpuasa. Walaupun tadi kita katakan sebenarnya dengan puasa yang dia kerjakan dan amalan-amalan yang lain yang dia kerjakan sebenarnya tidak pantas masuk surga, karena banyak amal-amal keburukan yang jauh lebih besar yang dia kerjakan di dunia. Tapi dengan dia puasa tadi, berbicara kepada Allah SWT, minta syafaat kepada Allah SWT, bisa-bisa nanti orang-orang yang diputuskan masuk neraka bisa tidak jadi masuk neraka gara-gara puasa tadi atau Al-Quran tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan syafaat dari puasa dan syafaat dari Al-Quran. Nah, jadi dari hadis itu Bapak, dari hadis ini berarti tidak satu amalan nanti. Sekali lagi, tidak semua amalan nanti datang kepada Allah kemudian berbicara, tidak. Jadi Nabi SAW menyebutkan nanti ada beberapa amalan yang bisa memberikan syafaat kepada Allah. Yang dalam artian selain amal itu ditimbang. Setelah ditimbang, misalkan amal itu nanti lebih ringan dibandingkan keburukan, maka dia bisa memberikan tambahan kebaikan kawa. Tambahan kebaikannya selain amal tadi ditimbang, dia bisa memberikan syafaat, Itu yang dimaksud dengan hadis-hadis seperti hadis-hadis tentang syafaat ini. Maka dari hadis ini kita dapat menyimpulkan Bapak,
dua amalan yang disebutkan dalam hadis ini yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama, puasa. Puasa bisa memberikan syafaat. Yang kedua, Al-Quran. Kalau puasa jalan dia Bapak, puasa ada puasa yang wajib, ada puasa sunnah. Ada puasa di bulan Ramadan, ada puasa qada, ada puasa yang wajib. Cik lagi Bapak, kalau yang wajib puasa nazar. Jadi ada puasa Ramadan itu wajib, yang kedua puasa qada, dan yang ketiga puasa nazar. Ini jenis puasa yang wajib. Kalau yang sunnah banyak. Yang sunnah ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa ada puasa di bulan Muharram, ada puasa di bulan Zulhijjah, ada puasa bila Bapak, banyak puasa-puasa yang kemudian disunnahkan dalam Islam. Nah, kalau kita jaga, bahkan puasa yang paling tinggi tingkatnya itu adalah puasa Nabi Daud. Nah, kalau puasa-puasa ini kemudian kita jago, kita kerjakan, maka puasa ini nanti bisa memberikan pahala tambahan kepada Allah. Di samping dia akan ditimbang nanti di akhirat, dia juga bisa memberikan syafaat. Dia bisa mendatangi Allah SWT, kemudian mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, tolong bantu hamba-Ku itu." Orang ini ketika di dunia, dia adalah orang yang ambut tahan dari makan, dari minum, dari syahwat dan segala macamnya. Maka tolong sekarang berikan kepada mereka syafaat. Izinkan ambu untuk memberikan bantuan kepada orang ini. Itu yang pertama, amalan yang bisa menolong nanti di akhirat. Amalan puasa. Yang kedua, amalan namanya Al-Quran. Al-Quran itu Bapak, Al-Quran itu kapannya bisa memberikan syafaat kepada awak? Kalau ketika di dunia awak menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Yang dimaksud dengan sahabat ke Bapak Ibu, artinya kalau sahabat itu kan dakik. Kalau awak dakik dengan Al-Quran ketika di dunia, awak sering membacanya, sering mencaliknya, sering mentadaburinya, kemudian awak jadikan ini sebagai petunjuk awak dalam menjalankan segala sesuatu di dunia, itu namanya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Tapi kalau jauh-jauh dari Al-Quran, berarti tidak bakawan jual Al-Quran namanya. Orang yang bakawan jual Al-Quran itu berarti ini acok jual Al-Quran, acok membacanya, acok kemudian mentadaburinya, acok kemudian mempelajarinya, acok kemudian mengamalkan isinya. Itu yang dimaksud dengan sahabat atau kawan dari Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Quran." Sering-seringlah kalian membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan datang nanti di akhirat, akan memberikan syafaat kepada kawan-kawannya ketika di dunia, yaitu sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang sering membacanya, kemudian mempelajarinya, merenungi makna-maknanya, tadaburnya, tafsirnya, kemudian mengamalkan ayat-ayatnya. Itu yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran ketika di dunia. Maka kalau seandainya lah sampai nanti di akhirat, Bapak, Al-Quran ini akan memberikan syafaat. Al-Quran ini pasti memberikan syafaat. Nah, sekarang kita lihat model syafaat Al-Quran dan juga puasa itu nanti di akhirat, Bapak. Modelnya itu kata para ulama. Yang pertama, ada model-model Al-Quran dan puasa ini ya, ketika memberikan syafaat, bentuk syafaat mereka di dunia nanti di akhirat. Yang pertama, kata penulis rahimahullah ta'ala, atau kata juga sebagian ulama atau ulama-ulama yang lain, yang pertama itu adalah syafaat dari Al-Quran dan juga puasa dalam bentuk menghalangi orang dari masuk ke dalam neraka. Menghalangi orang masuk ke dalam neraka. Itu yang pertama. Orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam neraka, nanti dengan syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa, orang tadi yang seharusnya masuk ke dalam neraka, karena mereka mendapatkan syafaat, mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Itu yang pasti, yang pertama sekali, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua,
bentuk syafaat dari Al-Quran itu nanti di akhirat meninggikan derajat di dalam surga, meninggikan derajat orang di dalam surga. Maknanya Bapak, ada orang-orang yang memanglah diputuskannya masuk ke dalam surga. Setelahnya masuk ke dalam surga, Al-Quran dan puasa tadi memberikan syafaat. Bentuk syafaat di Bapak, orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga tadi ditinggikan derajatnya di Al-Quran tadi. Kata Al-Quran, Iqra kama atau rattilil Qur'ana kama kunta turattiluhu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Al-Quran nanti di akhirat ketika diberikan izin memberikan syafaat oleh Allah SWT, bacalah hambu, yaitu Al-Quran, bacalah hambu, karena posisi engkau di dalam surga itu ditentukan oleh sebanyak berapa ayat yang engkau hafal ketika di dunia. Jadi ini bentuk dari syafaat Al-Quran kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Lah masuk orang ke dalam surga, dia memberikan syafaat. Bentuk syafaatnya, syafaat dari Al-Quran dan juga puasa akan menentukan nanti di mana posisi awak di dalam surga. Ketika memberikan syafaat yang harusnya di lantai dasar awak, tapi dengan adanya Al-Quran, dengan adanya puasa yang kita kerjakan tadi, dia akan mengangkat derajat awak sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau dalam hadis tadi sesuai dengan banyaknya ayat yang kita hafal ketika di dunia, banyaknya ayat yang kita hafal yang kita amalkan ketika di dunia. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, orang itu nanti di akhirat salah satu yang menentukan di mana derajatnya nanti di akhirat itu adalah hafalan dan ayat-ayat yang diamalkan ketika di dunia. Artinya apa Pak? Disuruh orang tadi membaca ayat-ayat yang dihafalnya tadi, kemudian disuruh naik. Barat tingkatan surga itu Bapak Ibu, sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim 6.237 tingkat. Itu jumlah tingkatan kalau benar sahih hadisnya Bapak Ibu. Cuman hadisnya agak lemah ya, itu makanya kita katakan seandainya hadis itu adalah hadis yang sahih, berarti tingkatan surga itu adalah sebanyak jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran Karim. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka orang-orang yang hafal Al-Quran ketika di dunia, hafal daknya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hafal daknya Bapak, maka dia akan naik ke surga yang paling tinggi, yang mana tidak ada lagi tingkatan setelah itu dari surga tadi. Berarti hafalan Quranku menentukan, hafalan Quran itu menentukan nanti di akhir semakin banyak ayat-ayat yang kita hafal di dunia, itu semakin membantu nanti naik ke tingkatan-tingkatan yang jauh lebih tinggi. Ustaz, ambo menghafal Quran, setiap ambo hafal hilang, dihafal seketika hilangnya jauh lebih banyak. Baca Ustaz sekali lagi, itu hanya satu saja amalan yang namanya Bapak, bukan satu-satunya amalan. Itu hanya salah satu amalan yang bisa meninggikan derajat awak nanti di surga. Bukan satu-satunya amalan. Jadi kalau seandainya awak tidak memiliki banyak hafalan Quran, berarti misalkan jangan putus asa. Jangan putus asa. Masih banyak amalan-amalan yang lain yang bisa mendongkrak awak nanti di akhirat, sehingga surga itu bisa lebih sama tinggi dengan orang-orang yang hafal Al-Quran tadi. Contohnya Bapak, akhlak mulia. Kata Nabi SAW, orang yang akhlaknya mulia, surganya di surga yang paling atas. Atau amalan-amalan yang lain, sedekah misalkan, kemudian amalan-amalan kebaikan yang lain bisa juga meninggikan derajat awak nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang kedua, bentuk syafaat nanti di akhir. Yang ketiga itu adalah terhindar dari hisab yang buruk. Bentuk dari syafaat dari Al-Quran yang ketiga itu adalah terhindar dari hisab yang buruk. Itu ada dalam surat Toha ayat 123. Dalilnya dalam surat Toha
dalam surat Toha 123. Ayat 123. Dalam surat Toha 123, kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an, fala yadhillu, dia tidak akan sesat, wa la yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Sengsara di situ tafsir dari Ibnu Abbas maksudnya adalah sengsara di yaumul hisab. Jadi di penghujung ayat, di penghujung ayat, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an, fala yadhillu, dia tidak akan sesat di dunia, wa la yashqa, dan dia tidak akan sengsara, susah, sulit. Maksudnya di Bapak, ketika di yaumul hisab, itu tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi orang-orang yang banyak interaksi dengan Al-Qur'an di dunia, banyaknya membacanya, banyaknya mempelajarinya, banyaknya mentadabburinya, maka dia tidak akan pernah sulit ketika di yaumul hisab. Jadi salah satu yang memudahkan orang di yaumul hisab, yaitu gampang mudah nanti di yaumul hisab, adalah ketika dia baik hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim. Itu tiga bentuk syafaat yang ketiga dari Al-Qur'an nanti di akhir. Kemudian yang terakhir orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an ketika di dunia, maka mereka bisa memberikan syafaat kepada orang lain dengan syafaat Al-Qur'an tadi. Jadi yang pertama tadi Bapak, dia bisa masuk surga dengan syafaat dari Al-Qur'an dan juga puasa. Yang kedua, meninggikan derajat nanti di dalam surga. Yang ketiga, terhindar dari hisab yang buruk. Yang keempat, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an ketika di dunia bukan hanya dapat syafaat dari Al-Qur'an nanti di akhirat, tapi bahkan dia dengan syafaat yang diberikan oleh Al-Qur'an nanti di akhirat, dia bisa memberikan bantuan juga, syafaat juga kepada orang tuanya nanti di akhirat. Jadi berlimpik-limpik syafaat itu nanti di akhirat. Jadi Al-Qur'an memberikan ini syafaat, dan syafaat yang diberikan oleh Al-Qur'an tadi dalam bentuk salah satunya adalah dia, orang yang dekat dengan Al-Qur'an tadi, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti di akhirat. Bentuk syafaatnya Bapak, kama orang ahlul Qur'an kafai, maka orang tuanya nanti mengikutinya nanti di akhirat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah atau bersumber dari Aisyah, hadis yang sahih, bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, kemudian mengamalkannya, ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu Bapak, mereka akan memasangkan mahkota nanti ke kepala orang tuanya nanti di akhirat. Itu bentuk syafaatnya. Jadi Al-Quran memberikan ini syafaat dalam bentuk kemudahan yang lain-lainnya. Dan orang-orang yang diberikan syafaat tadi, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran tadi, dia juga bisa memberikan syafaat kepada terutama orang tuanya. Bentuknya salah satunya bisa memberikan mahkota. Kemudian yang kedua itu bentuknya Bapak, anak itu bisa meninggikan derajat orang-orang yang dicintai nanti di dalam surga. Jadi contoh misalkan anak itu dengan hafalan Qurannya misalkan naiknya ke surga yang ke-1000 misalkan, tingkatan yang ke-1000. Orang tuanya berada di bawah. Misalkan orang tuanya berada di bawah, di lantai dasar, di lantai 1, 2, 3 misalkan. Maka karena anak tadi berada di lantai surga yang ke-1000 dengan amalan
dekat dengan Al-Quran tadi, maka dia bisa membawa orang-orang yang dicintainya ketika di dunia tadi, yaitu salah satunya orang tua tadi, diboyongnya nanti sampai ke surga tingkatan yang ke-1000 tadi. Jadi kalau anda bisa memiliki hafalan Quran sebanyak mungkin ketika di dunia, minimal bapak anak-anak awak dorong mereka untuk bisa memiliki hafalan sebanyak-banyaknya. Karena dengan itu mereka nanti bisa memberikan syafaat kepada awak nanti di akhir. Nah, itulah barangkali bapak kajian kita pada subuh hari ini membahas atau melanjutkan tentang pembahasan tentang as-sirat. Jadi penulis rahimahullah ta'ala setelah membahas tentang as-sirat, kemudian orang bisa melewatinya, beliau tidak langsung membicarakan tentang surga dan neraka, tapi ada beberapa hal yang beliau bahas. Salah satunya adalah tentang asy-syafa'ah, tentang syafaat. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.